Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau berdiskusi pada ruang Zoom pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam, semoga kita tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini ialah mengenai tentang gorowain. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9, yaitu pertama ada Ayu Ratna, yang kedua ada Lutfia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Umniati Solihah. Rangkaian diskusi yang akan kita lewati pada diskusi hari ini, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi tanya jawab, yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Langsung saja kita mulai pada rangkaian diskusi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada sesi penyampaian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Lutfia. Kepada Lutfia dipersilakan. Lutfia mana? Maaf, berhubung Lutfia belum bergabung, materi pertama akan dibacakan oleh Ayu Ratna. Silakan Ayu. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu masalah kewarisan Gorowain. Gorowain menurut bahasa adalah dua perkara yang sudah jelas, yakni dua masalah yang sudah jelas dan terkenal di kalangan ulama. Masalah ini dimunculkan pertama kali oleh Umar bin Khattab, kemudian disepakati oleh para ulama. Masalah ini dikenal dengan sebutan Umariyatin atau Goribatin. Disebut demikian karena sering terjadi masalah gorowain terjadi dalam dua macam kasus kewarisan yang ahli warisnya. Satu, ahli waris yang ditinggal hanya suami, ibu, dan bapak. Yang kedua, ahli waris yang ditinggal hanya istri, ibu, dan bapak. Masalah gorowain adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan disepakati oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Masalah ini terjadi waktu penjumlahan beberapa furud dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak. Stop. Berarti masalah gorowain di sini atau gorowiyah itu hanya ketentuannya ada dua ya. Ahli waris yang ditinggal itu sama yang ditinggal oleh suami ataupun istri. Berarti di sini ada suami, ibu, dan bapak. Hanya ini ahli warisnya. Maka diselesaikan dengan gorowiyah. Orang pertama yang melakukan itu adalah Umar bin Khattab untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kenapa di zaman sebelum Umar itu tidak ada? Karena tidak ada yang mengajukan permasalahan ini. Semuanya menerima dengan keputusan Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar. Setelah zaman Abu Bakar baru terjadinya perselisihan, lalu diajukan kepada khalifahnya Umar bin Khattab. Lalu solusinya Gharawiyah 1 sama Gharawiyah 2 ya. Next. Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah bahwa ibu dan bapak jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu menerima bagian sepertiga dan bapak menerima ashabah. Karena itu, cara demikian wajib diberlakukan manakala terdapat sisa. Mereka memandang
sebagai suatu hal yang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih besar daripada bagian yang diterima bapak. Adanya masalah gorowain ini terjadi karena pada dasarnya bagian wanita dalam masalah pewarisan tidak ada yang menyamai atau bahkan melebihi bagian laki-laki yang sederajat dengannya. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan gorowain, di mana bagian ibu diubah ketika tidak ada anak dari sepertiga harta menjadi sepertiga dari sisa harta. Ketika ahli waris atau ibu bersama dengan dua orang yaitu ayah dan suami atau istri. Jumhur ulama sependapat dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jika ahli waris terdiri dari ibu dan bapak, maka ibu mendapatkan sepertiga dan bapak sisanya. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip bagian laki-laki 2 dan perempuan 1, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Stop. Oke, jadi asas permasalahan ketika di zaman Umar bin Khattab ini yaitu adalah protesnya seorang laki-laki ya berarti ya. Kalau misalnya dibagi sepertiga dari harta, maka seorang ibu dapatnya 2 kali lipat dari suaminya, atau bisa jadi ibunya ibu dapat, bapak tidak dapat karena sisa tidak dapat. Maka di situ dipecahkan masalahnya oleh Umar bin Khattab, sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari keseluruhan harta. Nanti kita lihat dari contoh biar bisa lebih memahami. Ya. Ayo. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi di sini kita ada contoh kasus pertama ini diselesaikannya pertama dengan sebelum menggunakan gorowain. Di sini yang meninggal itu istri. Yang ditinggalkan atau ahli warisnya itu ada suami, ibu, dan ayah. Suami mendapat setengah, ibu mendapat sepertiga, ayah mendapatkan asobah. Asal masalah di sini atau harta yang ditinggalkan itu 6. Suami mendapat setengah, berarti bagiannya dapat 3. Dari 6 dikali 1/2, hasilnya 3. Ibu mendapat 1/3. 6 kali 1/3 ya. Iya, Pak. Sama dengan 3. Aku 1/3, 1/2. Oh, 1/2 yang pertama. 6 dikali 1/2. 6 ini, ya ini seluruh harta ya. Seluruh harta. Ya. 6 dikalikan ke setengah. 6 kali setengah sama dengan berapa? Ini ya. 3, Bapak. 3. Nah, kalau ini hitungannya bukan qarawiyah ya. Bukan qarawiyah. Bukan qarawiyah, ingat. Ini hitungannya sesuai kan. 6 dikali ke sini lagi. Ini seluruh harta baru dikali 1/3. Seluruh harta dikali 1/3. 6 kali 1/3. Berapa Omnia? 2, Bapak. Sama dengan 2. 2. 3 tambah 2. 4. 3 tambah 2 berapa Omnia? 5. 5. Seluruh harta 6. Berarti sisa ayahnya dapat 1. Ini caranya sesuai dengan Al-Quran ya. Nah, letak protesnya, kenapa seorang perempuan yaitu ibu bisa dapat 2, sedangkan suaminya atau ayahnya dapat 1, ya? Maka diselesaikan oleh Umar bin Khattab dengan menjawabnya dengan cara ghorawiyah, ya. Ini bisa dipahami nggak? Ini dulu. Ada yang nggak paham? Zarfani.
Teleponnya ada? Apa ini belum pada kumpul nyawanya semuanya? Jervani kayaknya masih di kamar mandi, Bapak. Yang mana? Asma? Tadi izin. Iya, ya. Asma? Famti? Iya, udah. Fatona? Paham, Pak. Oke. Nah, lalu diselesaikan oleh Omar. Next slide, Omnia. Ya, Di sini kasusnya sama kayak yang pertama, tetapi penyelesaiannya dengan menggunakan gorowiyah. kalau ya. Yang Ini namanya apa ini Omnia? asal masalah Bapak, harta yang Seluruh ditinggalkan. harta ya. Iya, Seluruh harta. Nah, bagian suami berapa, Omnia? setengah. Setengah. Bagian ibu? Sepertiga dari Sepertiga dari sisa. Sisa. Sisa mana? Bukan dari sini. Sisa yang udah didapatkan oleh suami. suami. Suami kok ayah? Iya Pak suami. 6 kali 1/2 sama dengan berapa? 3. 3. Berarti sama ya sama yang di sebelah. Yang sebelumnya 3 suami. Sekarang, apakah kita seluruh harta dikali sepertiga atau sisa dari harta 3? 6 dikurangi 3. Suami dapat 3 nih. Berarti 6 kurangi 3 sama dengan berapa? 3. 3. Berarti di sini 1/3 dikali 3. 3-nya dari mana? 3-nya dari sini, sisa harta. 1/3 kali 3 berapa? 1. 1. Sudah 3, 1. 6 kurangi 4 jadi ayah dapat 2. 2. Ya. Bisa dipahami? Farida paham? Insya Allah, Bapak. Usi? Insya Allah, paham, Bapak. Aulia? Aulia Rohali? Paham, Pak. Insya Allah. Husnul? Insya Allah, Bapak paham. Bu Guru, Sarah Sobari? Ya, insya Allah paham, Pak. Privatnya libur hari ini, apa gimana? Iya, libur Pak, soalnya lagi ujian. Oh, lagi ujian. Privatnya ada ujian ya? Next, silakan. Siapa namanya? Omnia. Sebelumnya apa Lutfia sudah ada? Lutfia? Lutfia semalam juga ada nggak? Saya kemarin kayak ngobrol sama Omnia sama siapa namanya? Ayu doang. Ada Bapak. Ada. Oh, ada. Ya sudah, yang kedua. Yang kedua mungkin dipaparkan oleh Ayu Ratna yuk. Ayo, ayo. Ayo. Silakan yuk. Baik, kasus yang kedua itu ada Yang meninggal yang siapa meninggal. yuk? Yang meninggal itu suaminya. Dia meninggalkan istri, ibu, dan ayah. Istrinya mendapat seperempat dari bapak.
mendapat sepertiga dan ayah mendapatkan asabah. Asal masalahnya 12. Dihitung di sini 12 dikalikan per 4 karena istri dapat anak. Jadi dia mendapatkan seperempat. Hasilnya dapat 3. Berarti ini begini ya. Ini ke sini dulu ya. Baru ada hasil ke sini ya. Ya. Iya yuk. Iya, Pak. 12 dikalikan seperempat sama dengan hasil Dengan 3. Ya. Terus ini yang kedua seluruh harta berarti ya. Ke sini. mendapat Iya. 3. Oke. Ini berarti seluruh harta. Terus Lalu yang satu jumlah dapat sisa. ibu berdapat sisa ibu dan istri 3 ditambah 4 sama dengan 7. Seluruh harta 12 dikurangi 7, hasilnya sisa ayah itu 5. Oke, pertanyaan saya ini Ghorowiyah atau dari Al-Quran? Ini dari Al-Quran, Pak. Dari Al-Quran ya, berarti yang ini ya. Ini bukan Ghorowiyah. Begitu kan? Berarti Iya, Pak. kalau menghitung secara Al-Quran, ibu itu dapat sepertiga dari seluruh harta. Ya, bukan sisa setelah dibagikan kepada istri. Berarti 12 dibagi sepertiga dikali sepertiga maka hasilnya 4. Ini paham ya di sini? Next. Nah, penyelesaian secara gorowain tetap sama, istri mendapatkan seperempat dan ibu mendapatkan sepertiga, tetapi di sini ibu mendapatkan sepertiga sisa. Jadi kita harus menghitung istri lebih dahulu. Kan istri mendapatkan seperempat bagian, dikalikan 12, hasilnya 3. Nah, dari 3 itu dikurang, dari 12 ini dikurangi 3, 12 hasilnya seluruh 9. harta dikurangi 3, ya kan? 15 kita dikurangi 3, hasilnya 9. Ya berapa? 9, Pak. 9 ya. Berarti baru ini Baru bisa 1/3 dikali ke 9 ya, sisa harta. Sisa harta ya, bukan seluruh harta ya. sisa harta yang sudah dibagikan ke istri. 1/3 dikali 9 ya. Sama dengan 3. Benar? Benar, Pak. Berarti ayah dapat Ayah dapat sisanya dari 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jumlah keseluruhan harta 12 dikurangi 6 sama dengan 6. paham? Mohon maaf, Pak, bisa diulang. Ya, silakan diulang. Yuk, Dari dari awal awal. lah. Jadi penyelesaian secara gorowain itu kan yang tertinggal istri, ibu, dan ayah. Sama kayak di atas, tapi bedanya di sini cuma ibu. Ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Kalau yang dari Al-Quran kan ibu mendapatkan dari seluruh harta. Paham nggak? Cara Jadi- paham Safira. Ntar, Pak, saya dipahamin. Sebentar nih, lihat nih, kata Ayu ini angka 12, ini anggaplah 12 juta ya. Ya, itu namanya seluruh harta kan? Seluruh harta. Ya. Kalau Ghorowiyah, seorang ibu itu dapat sepertiga bukan dari seluruh harta, tapi dari sisa. Nih tulisannya. Sisa siapa? Sisa yang sudah dikurangi jatah istri. 12 juta dikali 1/4, istri dapat 3 juta ya. 3 juta.
12 juta dikurangi 3 juta sama dengan berapa, Safira? Berapa, Safira? 9. 9 juta. Ini namanya sisa. Terus yuk, gimana yuk? Baru bisa dikaliin dengan bagian ibu itu sepertiga. Sepertiga dikali 9. Kalau sepertiga dikali 9. Sama dengan berapa yuk? Sama dengan 3. Sama dengan 3. Maka ibu di sini dapat 3. Nah, ayah tinggal ambil sisa. Tadi istri dapat 3. Nih, ini total harta ya. Total harta adalah 12. 12. Istri dapat berapa? 3. Tinggal dikurangi 3. Terus ibu dapat berapa? 3. Berarti sama 3. dengan 6. Ini apa ayahnya? Oke. Paham, Safira? Paham, Pak. Oke. Kalau mau dihitung gorowi ya, ingat ya, ini dapat 33. Kalau hitung gorowi ya, berarti 12 dikali langsung nih, 12 dikali dikali 3. Berapa? Sepertiga. Maaf. Berapa? Sama dengan 4. 4. Nah, kalau secara Al-Quran, seorang ibu itu dapat 4. Kalau secara Qarawiyah, ibu itu dapat 3. Mafhum? Nah, ini materi hari ini seperti ini. Sudah apa namanya? Dimatikan share screen-nya. Mau dilanjut atau cukup? Lanjut, Bapak. Lanjut, Pak. Di sini yang mau ujian. Yang mau ujian tahfidz, mau lanjut atau pending? Udah. Sudah semua ujian tahfidz ya? Belum udah kemarin. Bagian kedua. Oke, ini pembahasan yang tertunda ya. Pembahasan yang tertunda. Hijab. Hijab itu bukan yang lagi dipakai di atas kepalanya Ayu ya. Ya, hijab di sini artinya menutup. Berarti hijab yang dipakai sama Ayu itu menutup apa? Yuk, yang di kepala kamu itu nutupin apa? Nutupin rambut. Rambut. Rambut sama anggota tubuh yang lain ya. Bukan hanya rambut ya. Anggota Aurat. tubuh yang lain. Nah, sama dengan hijab yang di sini adalah dia menutup hak waris yang harusnya dapat maka dia nggak dapat ya. Hijab di sini terbagi dua, ada yang namanya wasfi, ada syaksi ya. Wasfi secara wasaf, secara gambaran ya. Syaksi perorangan ya. Wasfi itu ada 3 hijab. Ketika anak membunuh orang tuanya maka dia dapat warisan nggak? Tidak dapat. Nah, hijab secara wasaf. Dia walaupun dia anaknya secara syaksi, tapi karena di wasafnya dia membunuh, maka dia tidak dapat. 1, sudah ya. Mana ini? Coret-coretnya. Ini 1. Kedua, beda agama. Anaknya tiba-tiba murtad. Dapat nggak? Enggak. Enggak. Tuhan ketika memerdekakan hamba sahayanya. Hamba sahayanya nanti punya keturunan. Dapat nggak tuannya? Enggak. Dapat. Maka
Hijab secara wasfi itu ada 3 kategori. Al-qatlu sama al-qatlu pembunuhan sama beda agama dan memerdekakan budak. Ini udah paham ya? Tak perlu kita bahas ya. Kedua itu ada nama syaksi dari orangnya. Ada namanya nukson minus. Nukson itu minus, berkurang. Herman itu sama sekali nggak dapat. Ya, bisa dipahami nggak nih? Secara perorangan ada namanya nukson itu berkurangnya sisa harta, ya. Kalau Herman sama sekali nggak dapat karena dihalangi. Oke, sekarang di sini Herman itu kategorinya ada 2. Yang pertama dari laki-laki itu ada 12 orang yang akan terkena Herman, tidak dapat warisan dikarenakan tertutup oleh orang lain, kecuali anak laki-laki pasti dapat, nggak mungkin dia Herman. Seorang bapak pasti dapat, nggak mungkin dia nggak dapat warisan, nggak mungkin kena hijab Herman. Seorang suami pasti dapat, ya. Ini dari segi laki-laki. Dari segi perempuan, 7 ahli waris perempuan yang tidak dapat atau kena hijab Herman, kecuali anak perempuan pasti dapat gak? Dapat. Pasti dapat. Ibu pasti dapat nggak? Pasti dapat. Ini pasti dapat nggak? Pasti dapat. Maka yang tidak dapat kecuali 6 kategori. Ya, anak, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Ini 1, 2. Ini berarti habis itu ayah, setelah itu ibu, habis itu siapa? Suami dan istri. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah paham? Paham. Yang nggak kena Herman ini ada 6. 1, siapa? Anak laki-laki. Laki ya, anak laki. 2, Anak Anak perempuan. perempuan. 3, Ayah. Ayah. 4, Ibu. ibu ya. 5, Suami. suami. 6, Istri. ini 6 ini yang akan terkena hijab Herman bukan? Tidak. Tidak, mereka ini semuanya pasti akan dapat warisan. Ya, ini udah pasti. Selain itu bisa terkena hijab. Oke? Sudah paham? Paham, Pak. Ingat, hijab dibagi 2, wasfi secara gambaran atau secara ada sebab, syaksi orangnya. 3 orang tidak dapat hijab, yaitu ketika membunuh, ketika dia pindah agama, ketika memerdekakan. Syaksi itu ada 2, nukson, yaitu berkurangnya harta, Herman tidak dapat sama sekali. Oke? Boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, contoh hijab. Sebentar, mana itu hilang? Hijab wasfi. Apa itu hijab wasfi tadi? Secara Gambaran. Gambaran atau sebab. suami meninggal, meninggalkan seorang istri. Istri dapat berapa? Setengah. Setengah. Kalau dia punya anak, dia dapat berapa? 1/8. 8.
1/8. Karena anaknya di sini membunuh, maka di sini dia mahjub, ya. Anak yang satu lagi pindah agama, maka dia mahjub. Maka dia nggak dapat 1/8, pindah menjadi setengah. Ya, jelas? 4 seluruh harta dikali setengah sama dengan Dua. paman sebagai asoba kan? Iya. Maka dia dapat sisanya. Ini paham? Bapak, bukannya istri 1/4 ya, Pak? Istri berapa? Istri 1/4 itu ketika kapan? Istri Jika dia enggak ada anak. nggak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Ya, maaf, salah ini. 1/4. Nah, istri dapat berapa? 1. 1. Kamu dapat? Paman dapat? 3. 3. Ini udah paham ya? Insya Allah, Pak. Next. Sekarang nukson. Suami meninggal, meninggalkan istri, ibu, anak perempuan, saudari kandung. Istri dapat berapa? Kan nggak ada, anggaplah nggak ada anak, dia harusnya dapat berapa? 4. 1/4 kan? Iya. Ibu dapat berapa? Nggak ada anak, anggap nggak ada anak. Seperti 3. 3. Karena di sini ada anak perempuan, maka jatah istri berubah, ya, dari 1/4 menjadi 1/8. 8. Berkurang nggak jatahnya? Kurang. Ini namanya hijab nukson. 1/3 jadi 1/6. Nah, ini namanya hijab nukson. Anak perempuan dapat setengah, asobah sisa. Jelas? Jelas. Insya Allah. Yang nggak paham, tanya. Yang nggak paham, paham semua. Bapak saya belum paham kenapa saudari kandung jadi asobah. Saudari kandung kenapa jadi asobah? Iya. Dari ini berbalik lagi ke asobah dong. Asobah itu ada berapa? Asobah itu ada berapa? Asobah binafsihi dengan sendirinya, asobah biroirihi, sama asobah ma'al ghair. Dilihat atau nah, ini ketentuannya. Anak perempuan di bawah tadi anak perempuan bukan? Maka saudari kandung kena asobah ma'al ghair bukan? Iya. Kalau tidak lupa materi asobahnya. Oh, waktu itu mati lampu. Husnudzon saya itu mati lampu.
Iya, kayaknya saya pembahasan asobah nggak masuk, Pak. Kalau lagi ngurusin ponakan yang sakit. Oke, contoh hijab Herman. Ini Herman secara keseluruhan ya. Kalau tadi kan nokson ya. Ini nokson berkurang ya. Ini secara wasfi, ini keseluruhan. Dua anak perempuan. Maka mereka dapat 2/3 enggak? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. cucu perempuan dari anak laki-laki mahjub nggak dapat. Sebentar. Ya, dua anak perempuan 2/3. Benar nggak? Secara faraid, benar kan? Iya. Harusnya ini anak laki-laki punya jatah kan sebagai asobah ya. Iya, Karena anak laki-lakinya sudah meninggal, berarti sisa anaknya ya, yaitu cucu. Oke? Cucu perempuan dari anak laki-laki nggak dapat. Karena terhalang oleh dua anak perempuan. Lebih dekat cucu atau dua anak perempuan? Dua anak perempuan. Perempuan. Coretan. Dua anak perempuan, maka ini mahjub. Bentar ya. Mohon maaf ya, kita lanjut. Kasus yang serupa, meninggalkan dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, sama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Nih, pasti bakal nanya, lah ini kok dapat nih asobah bukan mahjub? Dibantu oleh cucu laki-laki. Ya. Karena ada cucu laki-laki, maka di sini dikatakan asobah. Otomatis cucu perempuan ngikut ke cucu laki-laki. Yang tadinya mahjub menjadi asobah. Paham? Coret-coret saya tutup dulu. Saya ulang lagi deh materi asobah. Ya. Asobah itu, asobah binafsihi, seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara si ibu. Ya. Mana yang didahulukan itu dari atas sampai ke bawah. Oke? Ibnun, ibn berarti di sini adalah anak dengan cucu. Laki-laki ya, asobah. Berarti yang di sini, yang kasus yang bawah, mana ya tadi? Ini, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Masuk asobah binafsih atau asobah apa?
Ayo, Subah arba'in. apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nih, Subah binafsi. Binafsi. asobah binafsihi kan? Iya. Iya. Karena dia asobah binafsihi, maka cucu perempuan itu, mana cucu perempuan tadi? Cucu perempuan, dia akan ngikutin ini asobah. Kalau ini nggak ada, maka yang perempuan nggak jadi asobah. Karena asobah itu kan dari jalur laki-laki kan? Iya kan? Kalau perempuan dari jalur apa? Faraid bukan? Faraid. La haula wala quwata illa Guru billah. Kemarin kita sepakat. Kalau anak laki-laki itu dikatakan asobah kan? Asobah. Kalau anak perempuan dikatakan faraid, ya kan? Iya. Coba diingat yang sepertiga, yang 2/3, 1/4 kan yang dibahas adalah suami kan yang pertama tadi setengah ya suami, habis itu anak perempuan, habis itu cucu perempuan, ya kan? Ini cucu perempuan faraid atau asobah? Faraid. Faraid, karena dia faraid maka dia mahjub. Karena di sini ditolong oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia naik tingkat menjadi asobah. Ingat gak? Kalau 2 anak perempuan nih, ada yang meninggal, 2 anak perempuan aja. 2 anak perempuan ini dikatakan apa? Faraid? Bukan. Faraid. Faraid. Jika 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. 2 anak perempuan ini faraid atau asobah? Faraid. Asobah pindah. Asobah. Binafsi. Dari faraid asobah binafsi. Ya, Pak. Diulang lagi, mana nih? Gambaran lagi, kita gambar-gambar lagi. Ini orang meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan aja. Ini dikatakan apa? Faraid. Iya kan? 2/3 kan? Iya, Pak. Ya kan? Kalau nanti habis itu mana digambarin di sini? Laki-laki, perempuan, perempuan. Laki-laki ini sebagai anak laki-laki sebagai Asobah. asobah kan? Iya. Yang perempuan ini ikut jadi asobah binafsi. Jadi dia di sini misalnya anggaplah hartanya 4. Ini dia dapat 2 perempuan ini dapat 1. Maaf. Anggaplah berapa ya? Yang gampang 4. 2 kali lipat aja 6 ya. 3. Asal masalahnya 3 yang gampang. Laki-laki dapat berapa? 2, perempuan dapat 1. Di mana yang tadinya harusnya kalau ini nggak ada, ini mereka dapat 2/3. Jelas Fatona? Berarti posisi si perempuan ini dua-duanya berubah, yang tadinya faraid menjadi asobah Binafsi. Binafsi. Oh, berarti Fatona waktu itu offline deh kayaknya cara berpikirnya. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Cucu perempuan dapat nggak? Asobah bukan? Bukan. Bukan kan? Maka dia mahjub. Cucu perempuan dapat nggak? Tidak dapat. Ya. Lihat, ternyata ada cucu laki-laki. Dapat nggak cucu laki-laki? Dapat. Dapat. Namanya asobah
Si. Maka kita naik ke atas, ini cucu perempuan tertolong oleh cucu laki-laki. Maka ini dikatakan saudara berkah. Yang ini namanya saudara berkah. Gak usah melebar lagi, makin lama nih saudara berkah. Ada berapa macam dan sebagainya. Maka kamu nanti sebagai cucu perempuan berdoa punya saudara cucu laki-laki biar dapat asobah. Jelas? Atau nah, Jelas, Pak. baca lagi ya materi asobah ya. Iya, Pak. Asobah. Oke, sekarang seorang ibu dapat sepertiga. Kalau ada ibu, nenek dapat nggak? Nih ke atas nih. Kita hawasi ya. Ini hawasi. Atas itu usul. Bawah itu Furu. huruf. Hawasi atasnya adalah ibu kan? Atasnya lagi adalah nenek kan? Iya, Pak. Kalau ibu ada, maka nenek tidak Nggak dapat. Ada. apa. Di atas nenek ada siapa? Buyut kan? Ibu Yud. Buyut ya? Ya buyut atau uyut ya. Kalau misalnya ibunya nggak ada, maka nenek yang dapat, buyut nggak ada. Nggak Jelas? dapat. Ini jelas nggak? Yang di gambar bawah nih. Jelas, Pak. Jelas. Dapat sepertiga, nenek nggak dapat. Nenek dapat sepertiga, uyut nggak dapat. Buyut apa buyut? Sama aja. Saya nggak tahu. Buyut. Buyut. Buyut, apa uyut sih? Sama aja, Ya Pak. udah buyut. Sama Pak, beda-beda kali Pak, beda-beda. Buyut itu bukannya tempat tinggal ya? Bukan. Salma, buyut apa artinya sih? Salma? Salma lagi Allah warasmah. Jaddal kan? Jaddal Buyut itu rumah, Asma. Oh, iya. Bukan. Iya. Oke, sekarang yang selanjutnya yang Herman. Anak laki-laki. Asobah bukan? Ya. Asobah ya. Saudari kandung. Dapat nggak? Enggak. Ya dapat, dikarenakan ada anak laki-laki atau ayah. Jelas ini? Jelas. Oke. Anak laki-laki atau ayah atau dua saudari kandung. Dua saudari kandung dapat nggak? Dapat. Dari apa? Dari bagian mana? Asobah atau ini? Atau furud? Coba. Asobah. Asobah furud? Asobah. Coba. Asobah Buat sih. anak. Buat anak laki-laki. Karena ada anak itu laki-laki. Garis miringnya ini atau. Oh, Oh, Huruf, Pak. Furud ya. Furud. Siapa yang didahulukan? Saudari kandung atau saudari seayah? Yang ingat nggak contoh kemarin? Ayu dengan siapa? Satu lagi? ayo dengan Putri. Ayu Putri. Mereka dapat, tapi Lucy nggak dapat kan? Khafifah nggak dapat. Masih ingat nggak itu? Masih. dapat. Lucy ataupun Khafifah itu mahjub dikarenakan ada Ayu dan Putri. Di sini furud ya jatuhnya. Oke? Jelas? Kalau misalnya ini nggak ada, saudari saya dapat nggak? Dapat. Dapat. Dapat, betul dapat. Yang kemarin yang saya kasih contoh, anggaplah Ayu dan Putri meninggal. Maka Lucy dapat kan? Dapat. Iya. Paham ini? Ayo udah dikit lagi nih. Pak. Ya baik, silakan.
Nggak jadi. Ya udah. Tadi ada yang manggil deh, Bapak katanya. Iya Pak, tadi ada yang manggil tapi nggak tahu siapa. Ya sudah. Kita lanjut. Anak perempuan, ayah, kakek. Kenapa jadi begini ya? Mereka sebagai anak perempuan, ayah, kakek, bisa asobah, bisa purut. Maka saudari si ibu nggak dapat ya. Saudari si ibu nggak dapat. Berarti yang saya katakan ini dari tadi ya, yang nggak dapat, ini mahjub, mahjub, mahjub. Ini orang-orang, lama banget ya pindah. Ini adalah orang-orang yang saya sebutkan di awal. Ini 12 ahli waris laki-laki yang nggak dapat sama 7 ahli waris perempuan yang nggak dapat. Ya, udah tinggal baca-baca lagi. Minggu depan kita UAS ya. Bukannya masih ada satu pembahasan ya, Pak? Simulasi UAS aja gimana? Wasiat. Masih satu bahasan apa wasiat itu gimana? Masih. Saya cuma ngasih shock terapi aja Pak. Kalian serius banget ya. Bapak. Ayo Pak, UAS. Oke, ijab yang terakhir, contoh terakhir. Ada 2 anak perempuan, ada cucu dari anak laki-laki, ada saudara seayah, ada saudara seibu, ada saudari kandung. 2 anak perempuan dapat nggak? Dapat. Sebagai gawil Urut. 2/3 ya. Cucu dari anak laki-laki dapat nggak? Tidak. Ya. Nah, Jum. Saudara saya tidak. Saudara si ibu dapat nggak? Enggak. Saudari kandung dapat nggak? Dapat. Asoba. Nah, Fatona nanya, kenapa saudari kandung? Baca lagi materi asoba malghair. Itu ada. Ya. 3 kali 2/3. 2. 2. Sisa 1 asoba. Next. 12. Suami dapat berapa? Setengah ya? 1/2. 1/2 ya. Ini anggap 1/2. Karena ada anak perempuan, maka suami tidak jadi 1/2. Berubah menjadi 1/4. 4. Masih ingat? Masih. Masih Saudara si ibu? nggak dapat. Saudara si ibu itu sebelah mana? Sebelah ibu. Apa ya? Pembahasan apa kemarin ya? Saya lupa pembahasan kemarin. Saudara si ibu tidak dapat. Ibu dapat nggak? Dapat. Dapat 1/6. Harusnya dia dapatnya berapa, Ibu? 1/4. 4. 1/3. 3. Baru tadi makalahnya bisa 1/3 dari seluruhan harta. 1/3, maka dia tidak jadi 1/3 dikarenakan ada anak perempuan. Paman sebagai asoba. Asoba mana nih Pak? Kata Fatona. Lihat lagi dari atas. Unua, ubuah, habis itu apa? Habis itu umumah. Kita naik ke atas deh. Paman ini maksudnya yang mana?
Di sini saudara papa. Ya. Asoba bukan ini? Iya. Coba. Mata ini totalnya. Selesai materi mengenai tentang apa namanya? Tentang apa sih ini? Tentang hijab. Hijab. Ya. Dibaca-baca lagi. Eh, difahami lagi. Kalau nggak ada yang nggak paham, tanya aja di grupnya sepi, cuma laporan Kofifa doang. Sama kalau saya nge-share sesuatu, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Sekali-kali lah saya bikin panik aja. Besok ujian ya. Baik Pak, baik Pak. Grup sebelah rusuh. Apa bikin ujian mendadak. Ya, ini alasannya kenapa saya tunda apa namanya materi hijab ini. Ya karena memang harus ada pemahaman secara praktek ya. Kalau hanya sebagai teori, otomatis saya mubeng, teman-teman juga lebih mubeng lagi, berwet lagi. Kemarin materi siapa hijab? Kelompok 6, Pak. Hmm? Kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Bagian Sarah gitu, Pak. Pak Sarah. Saya buka dulu kalau itu tentang asobah juga ya. Iya, Pak. Asobah, Pak. Bu Risma nggak ada suaranya hari ini. Ada Bapak Hadiroh. Nggak ada. Satu lagi ibu siapa? Ibu Syifa ya, bukan? Iya, Pak. Ada ibu Syifa. Ada nggak orangnya? Di Zoom ada, Pak. Di Zoom ada. Emang di mana lagi kalau Viva ya pasti di Zoom. Nah ini pemakalah ya. Hijab, mahjub, pengertiannya. Pokoknya hijab itu kan yang menutupi kepala tadi kata saya ya Ayu ya berarti. Kalau di warisan maka dia menutupi orang lain. Ya, saya pusing lah kalau baca begini, serius. Saya pribadi ya nggak tahu kalau teman-teman lebih cerdas ya. Sama Pak, pusing Nah, ini Pak. kenapa 4? Bukannya 6 ya ini? Ini saya nulisnya 6 ya. Kenapa di sini 4? Itu anaknya ada dua, Pak. Anak Ada laki-laki dua, maupun suami perempuan. dan istri ya. Minum aqua dulu. Nah, segini nih penjelasannya. Ya, lebih baik lebih ke praktek lah kalau saya pribadi. Daripada nanti pembekalan nih, syarat baca. Ahli waris yang mengalih hijab, ayah, ibu, anak laki-laki, ya, makin buyar saya pribadi. Bukan saya meremehkan apa yang sudah ditulis susahnya. Memang begitu. Kalau secara teori begitu. Tapi secara praktek pusing, lebih pusing. Tadi Faton aja lah, ini kenapa jadi asobah Pak? Karena mis di asobah pemahamannya kurang. Hmm, minggu depan berarti satu materi lagi tentang wasiat. Setelah itu minggu depan ya, minggu depan terakhir ya kuliah. Iya, Pak. Ada minggu tenang ya. Iya.
Oke, saya minta di malam hari ya, di minggu tenang, kita ujian trial ya, tes ujian aja. Saya kasih beberapa soal, nanti kalian jawab di situ. Usahakan jawab tanpa mencontek. Belajar itu. Lawan. Lawan hawa nafsu nilainya ya. Nanti setelah selesai ujian, kita jawab bersama di situ. Tuh, kita kuliah juga sebenarnya untuk nyari ilmu, bukan nyari ijazah. Kalau mau nyari ijazah, banyak kok yang jualan ijazah. Setuju? Sistem uji. Setuju. Ujiannya gimana, Batona? Nulis aja ya Pak ya. Kalau kayak ujian kemarin kayaknya anu deh. Pusing deh Pak. Kalau kalau Salah sekali kalau juga nul- diperbaiki ya. kalau nulis kan Pak bisa sempat mikir gitu. Pikir sama Kayaknya yang perhitungan gitu, Pak. Apa yang hafalan gitu. ya perhitungan, lebih ke perhitungan. Jadi Bukan sempat ujiannya mikir. Saya sebenarnya bukan nggak mau ujian tulis, tapi kadang setan itu lebih pintar ya. Ketika nih fotonya mentok banget, buka dikit buka dikit. Oh iya, itu baru ingat. Yang penting ujungnya dapat kata Fatona. Nah biasanya begitu hawa nafsu manusia ya. Yaitu belajar dari pengalaman saya pribadi. Namanya orang gak puas sama nilai, ya pengennya nilai tinggi terus ya begitu. Nah, ya saya sampaikan pengalaman saya ya nilai itu nggak apa namanya, bukan segalanya sebenarnya. Kamu juga kalau diminta nikah sama calonmu, dari tanya nilai kamu di Mawaris berapa, nilai kamu di Nakom berapa, nilai kamu di Aswad berapa. Coba praktekin Nakomnya pasti begitu kan? Oh pasti praktekin suaranya sembet. Lah ini kok bisa dapat nilainya tinggi? Bapak berarti ujiannya praktek ya? Bisa gitu. Dia tidak praktek. Kaji hizul mayat dulu ya. Berarti nggak tulis ya, Pak? Kalau praktek ya tulis dong. Memang Oh iya, gimana? Apa nggak mau dengar? Habis dari kamar mandi kok jadi ini ya, sinyalnya kurang ini ya Zarmani ya. Sudah, nggak ada yang mau ditanya? Pemakalah, sampai lupa. Pemakalah, nggak ada yang mau nanya ke pemakalah? Tidak ada ya. Nah, pemakalah diem aja. Omnia, Ayu, satu lagi siapa? Lutfia mana? udah hadir, Pak. Nggak hadir. Udah hadir tadi. Di Zoom udah Mana? ada. Audionya belum Katanya on. tadi mati mati lampu, Pak, tadi. Tetangganya Fatona berarti ya. Kemarin tuh mati lampu 4 jam sekali Pak, jadinya susah. Tinggal di mana kamu Fatona? Di Kalimantan Pak, Masya Allah. Tengah. Kalimantan mau juragan sawit ya? Iya katanya. Nggak ada ya? Ya udah. Kalau nggak ada, terima kasih kepada teman-teman semua. Kenapa? Sebentar. Oke, sebelum
mari kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, saling diskusi, ilmu yang kita paparkan hari ini menjadi pahala untuk kita semua ya. Menjadi dari seluruh wabah, seluruh penyakit, seluruh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hawa nafsu manusia di Indonesia khususnya ya. Kemarin saya pernah dapat kabar ya atau cerita dari teman, saya pernah dengar ya kalau ternak ayam itu orang-orang itu bukan menyembelih secara syariah ya, menyembelih dari leher. Ada yang digunting lah kakinya lah, lehernya lah. Sekarang malah kemarin dapat cerita disembelihnya dengan ditusuk dari anusnya, dari belakangnya. Kok bisa ya? Ya mudah-mudahan lah kita jauh-jauh dari makanan-makanan yang sifatnya itu salah, penyembelihan dan sebagainya. Saya juga sempat ketawa. Emang kalau disembelih biasa kenapa harus ditusuk ya, maksudnya. Ketawa. Ya banyaklah oknum itu, semuanya itu adalah efek dari sistematis dan sistematika pemerintahan kita ya. Nah, jikalau pemerintahan kita bersama pada masyarakatnya saling bahu-membahu untuk membangun, ya kita bisa mengikuti Jepang, bisa mengikuti Arab Saudi. Arab Saudi itu dulu zaman saya waktu lahir di sono, ya kanan kiri itu padang pasir semua, tidak ada mall, tidak ada apa-apa. Kalau sekarang kita lihat ke sono udah seperti Eropa. Ya itulah negara yang maju. Kalau negara kita itu malah lebih kepada oknum pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Kita sebagai masyarakat juga lupa halnya zakat ya. Orang tua kita misalnya yang pengusaha tidak pernah zakat, kita pribadi hanya zakat fitrah. Masih ada banyak zakat-zakat yang namanya zakat harta. Yang mungkin teman-teman bukan tugasnya untuk mempelajari itu. Ya mudah-mudahan kita melihat nanti Indonesia lebih baik lagi, pendidikannya gratis seperti di negara kaya raya, fasilitas mewah, kita tidak lagi melihat lagi ibu tidak bisa melahirkan atau anak dijadikan jaminan di rumah sakit. Ya itulah banyak berita-berita di TV atau di media yang sangat menyedihkan. Mudah-mudahan keluarga kita selamat di dunia dan akhirat. Keturunan kita masih merasakan nikmatnya Islam, cucu, cicit, dan seterusnya sampai terakhir. Dijauhkanlah dari sesuatu yang liberalis, radikalis. Kita tetap moderat, saling menghargai pendapat yang lain. Rezeki yang luas untuk kita semua, untuk keluarga kita, yang bagi yang terkena hutang, semoga Allah bukakan pintu rezekinya selebar mungkin. Sehat selalu. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu Pak. Teman-teman, aku mau nanya. Yang Vicky Mawaris itu maksudnya nanti ujian